Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku ada. Aku hidup hari ini Tuhan, semua hanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, oh selamanya. Kau yang kupuja, Kau yang kusanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Walaupun di depan kami Tuhan badai hidup, rintangan, persoalan, apapun itu Tuhan, kami tetap percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu menolong setiap kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan rindu mendengar setiap sembahmu pagi hari ini. Oh Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, urapi setiap kami, jamah kami Tuhan. Itu yang kami perlukan ya Pak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersehati untuk berdoa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin kami dalam seminggu terakhir Tuhan, dalam hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami saat ini untuk dapat sama-sama bersekutu menyembah kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami. Biarlah Engkau yang memberi perlindungan pewahyuan Tuhan kepada Pak Niko beserta keluarga, juga para wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi Tuhan kemampuan Tuhan untuk memimpin para jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan dan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon, untuk Gembala JK Tuhan. Biarlah Engkau juga memimpin Tuhan. Terutama kami berdoa Tuhan untuk CK4 Bapak Beliar Kauntu beserta keluarga dan staf-staf penggembalaan di bawahnya. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberkati, dan Engkau memberi yang memberi kekuatan Tuhan untuk dapat bersatu hati Tuhan. Engkau juga Tuhan memimpin Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau pimpin Tuhan Bapak Pendeta Emmanuel Sutopo beserta ibu, anaknya Andi, Tuhan serta cucunya Ebika Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati Tuhan, dan mencurahkan berkat kepada keluarga ini Tuhan agar menjadi teladan bagi kami semua. Bapak, kami juga mendoakan Tuhan untuk negara kami. Biarlah Engkau pimpin Tuhan, kami mau berkatakan untuk Indonesia Tuhan, shalom bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memimpin Bapak Presiden kami beserta wakilnya Tuhan. Engkau beri roh yang bijaksana juga. Engkau juga memberi Tuhan kepada berkat kepada wakilnya Tuhan dan lembaga-lembaga yang di bawahnya Tuhan. Menteri-menteri kabinet Tuhan, DPR, MPR, TNI dan Polri Tuhan. Engkau beri Tuhan berkat kelimpahan Tuhan. Biarlah mereka mempunyai roh yang takut akan Engkau, dan Engkau mengurapi Tuhan agar Indonesia ini bisa lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga yang memberi berkat pada kami semua Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu turun, Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus ini turun Tuhan kepada kami semua Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan, biarlah terjadi Tuhan. Engkau memberkati juga lembaga-lembaga yang dipakai untuk kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Engkau memberkati GBI, CUG, ORU, WIE dan EPT Tuhan. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini Tuhan, kami semua dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga Tuhan memakai Tuhan generasi Yeremia Tuhan, yang mereka cinta mati-matian akan Tuhan. Dan Engkau berkati anak-anak ini Tuhan, anak muda Tuhan, generasi muda Tuhan. Biarlah mereka dapat membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan kiranya memberkati Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, di Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada yang lemah. Engkau memberi kesehatan kepada yang sakit Tuhan. Dan yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan. Biarlah mata jemaat Tuhan tertuju kepadamu. Biarlah mata jemaat tertuju kepadamu. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.
Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya udah untuk bangkit berdiri. Wow, semua bersuka cita, amin. Sebelum kita puji Tuhan, alangkah baiknya kita salam kiri kanan depan belakang. Bapak Ibu Saudara katakan, kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya setiap hidup kami hanya untuk menggenapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tanda mujizat selalu menyertai hidup kami, setiap langkah kami. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan tangan kita, menggenapi
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai kami Tuhan. Engkau yang bersama kami ya Bapa, di dalam kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu yang indah bersama-Mu, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat kami memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau tengah-tengah kami, bersama kami Tuhan. Jika Engkau bersama kami Tuhan, tanda-tanda mujizat terjadi Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan sempurnakan hadirat-Mu dengan firman-Mu. Jamah kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin mengerti, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami melangkah pasti sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang waktu itu Kau berbicara kepada kami. Urapi bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk senantiasa rindu mendengarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di online, YouTube. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini waktunya Tuhan berbicara pada kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Oh, luar biasa. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah memasuki saat ini tahun 2023. Kayaknya baru kemarin ya kita merayakan tahun baru. Tahu-tahu sudah minggu terakhir bulan Januari. Cepat sekali. Itulah kita punya diberkati Tuhan dengan waktu. Dari menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dari pagi berganti malam, malam berganti pagi lagi, siang, sore. Saudara, itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kronos. Dari situlah ada istilah kronologi, runutan waktu. Runutan waktu ini akan berjalan terus, nggak bisa mundur saudara.
Saudara nggak bisa mundurkan waktu, nggak bisa. Kalau sudah jadi ya terjadi, nggak bisa mundur lagi, nggak. Demikian kita dalam Tuhan, kita berjalan terus. Tapi saudara jangan cukup kita puas dengan kronos, enggak. Kita mau waktunya Tuhan bersama kita, itu kairos. Kairos itu waktu yang istimewa, waktunya Tuhan. Saudara, saya mau tanya, kapan sih waktu yang istimewa bagi saudara? Saudara punya waktu istimewa? Ada dong. Kapan contohnya? Hari ini. Yang lebih istimewa lagi, semua masing-masing, tak pandang siapapun. Saudara punya tanggal ulang tahun? Nah, kenapa diperingati? Karena ada sukacita. Yang ketika waktu itu, mungkin saudara nggak ingat, pasti nggak ingat lahirnya kayak gimana. Tapi orang tua saudara punya sukacita yang luar biasa. Wajah saudara habis lahir dipandangi, oh anak yang manis, anak yang punya harapan masa depan. Apalagi waktu kairos, waktu saudara dibaptis, waktu saudara menikah, itu waktu-waktu yang indah, waktu yang berkat Tuhan tercurah. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan berkati. Itu sebabnya saudara peringati tiap tahun ya. Kenapa? Untuk mendatangkan sukacita. Waktu lahir masih merah. Kedua orang tua saudara dan saya melihat, memandang wajah saudara. Anak yang manis, anak yang punya masa depan, anak yang diberkati menjadi harapan orang tua. Saudaraku, Tuhan juga seperti itu terhadap saudara dan saya. Sangat mengasihi. Tuhan mengasihi saudara dan saya seperti itu. Tuhan itu impartasikan kasih pada orang tua kita. Bukankah orang tua kita itu mewakili daripada Tuhan pertama kali kita muncul di bumi ini? Kasihnya sempurna untuk kita. Mari kita cari waktunya Tuhan, kairos. Pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati semua kebutuhan. Firman Tuhan katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Wow, luar biasa. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, ini baru di pelataran Tuhan. Di tabernakel Daud itu kan ada halaman, ada apa lagi? Ada ruang suci, ruang kudus, ruang maha kudus. Saudaraku, pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di halaman Roh Kudus, daripada 1000 hari di tempat lain. Belum lagi kalau kita masuk dalam ruang kudus, belum lagi kita masuk dalam ruang maha kudus. Wow, amin. Kenapa pemazmur membandingkan satu hari dengan 1000 hari? Karena 1000 hari di luar itu kronos, rutinitas. Ya, dari pagi, siang, malam, pagi lagi, gitu terus. Jangan cukup puas di situ, saudara. Di situ nggak ada apa-apa. Jangan hidup dalam kontinuitas, rutinitas. Tidak. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera.
Seperti waktu saudara pertama kali dilahirkan. Semua orang mengasihi, punya harapan. Bukankah Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, damai sejahtera, dan masa depan penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi yang menjauhkan Tuhan dengan manusia, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati, menolong kita. Tapi dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Yang tadi punya harapan sukacita, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Karena manusia menjauh sendiri dari berkat Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitulah seorang bayi lahir pertama kali, harapan orang tuanya. Begitu juga harapan Tuhan kepada setiap orang percaya, setiap kita, setiap manusia bahkan. Orang Tuhan mengasihi semua. Oh, luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, temanya bangun, bangkit, dan bercahaya di dalam Kristus. Untuk kita memahami Kairos, kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita harus memahami isi hati Tuhan. Amin. Saudara mau? Kita memuji, menyembah Tuhan. Saya tadi diberkati dengan lagu-lagu pujian luar biasa. Wow, indah sekali di dalam Tuhan. Kita cari waktu Tuhan, Kairos. Waktu yang setiap saat itu indah. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini? Mari kita baca bersama-sama. Efesus 5, 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan hari ini menegur kita semuanya, memberkati kita semua, mengingatkan kita semua. Bangunlah. Amin. Saudaraku, saya mau tanya, berapa lama sih orang normal tidur dalam sehari? Kalau saudara tidur berapa lama? Berapa jam? 8 jam, 7-8 jam. Saudara, saya punya data untuk itu, saudara. Berapa umur saudara saat ini? Nah, ini dia. Kalau anak-anak bayi umur 3 bulan sampai dengan 3 bulan, itu waktu tidurnya 14-17 jam. Nih. 4-12 tahun itu 12-16 jam. Ini kata dokter loh. 1-2 tahun 11-14. Nah, kalau usia saudara 18-60 tahun, 7-8 jam. Kalau lebih dari itu, tanda tanya saudara. Kalau kelamaan tidur juga gak enak. Enak gak kelamaan tidur? Pegel punggung ya. Dan kalau tidur lebih dari itu, tanda tanya. Biasanya pemalas. Atau mau lari dari masalah. Tidur aja, enakan tidur. Belum tentu, tidur juga gak bisa. Di tempat tidur aja. Tidur yang 7-8 jam itu. Itu kalau pada usia-usia seperti saya, cara istirahatnya berbeda kadang-kadang. 3 jam tidur, udah tengah malam nih jam 2 bangun. Ngapain? Ya udah. Nggak bisa tidur, saudara. Udah kerja 2 jam kerja, 3 jam kerja, berdoa. Baca firman Tuhan. Atau mungkin Tuhan yang bangunkan itu. Nanti pagi ya udah tidur lagi. Pokoknya satu hari tidurnya 7-8 jam. Firman Tuhan katakan hari ini, bangun hai kamu yang tidur. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur.
Tidur di sini berbicara tidur jasmani dan tidur rohani, saudaraku. Bangun jasmani, bangunlah. Kalau bangun itu berubah tempat, tegak, dan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Kalau sudah melek, tapi di tempat tidur aja, namanya apa? Leyeh-leyeh. Malah itu main gadget, buka-buka Facebook. Bangun dari tidur, berbuat sesuatu. Demikian secara rohani. Bangun, banyak rohani yang tidur, saudaraku. Hati-hati. Kalau rohani tidur itu apa sih tidur? Kalau tidur tuh rohani tidur itu nggak peka lagi. Ada suara apa sekitar kirinya nggak peka. Rohani kita harus siaga, saudaraku, seperti gadis bijaksana yang setiap saat kita punya frekuensi sama dengan punya Tuhan. Ada berita-berita apa, ada visi apa yang Tuhan berikan, kita peka. Oh, Pentakosta ketiga, ya Pentakosta ketiga, kita siap-siap, kita menjadi alat Tuhan. Tuhan akan pakai, saudara. Kan firman Tuhan dikatakan, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita tidak siaga, kita nggak peka, saudara. Pentakosta ketiga itu apa ya? Pentakosta kedua itu apa ya? Karena nggak peka. Seperti gadis bijaksana yang setiap saat ada minyak urapan, yang tahu akan rencana Tuhan, tahu akan isi hati Tuhan. Itu artinya roh kita bangun. Firman Tuhan, bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur gak salah, saudara. Tidur, kita butuh tidur, waktu tidur. Tapi tidur ada waktunya. 7-8 jam saja bagi orang dewasa. Kita harus senantiasa siap, peka. Selalu respon apa yang terjadi di sekitar kita. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Wow, firman Tuhan luar biasa ini dalam Mazmur 57 ayat 8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Wow, pemazmur Daud luar biasa. Bahkan dia yang akan membangunkan fajar. Wow. Amin. Punya semangat yang luar biasa, roh yang menyala-nyala. Dia menaikkan pujian untuk membangunkan fajar. Fajar gak usah dibangunkan, sudah menyala sendiri, saudara ya. Amin. Tapi dia luar biasa. Dia lebih dahulu bangun daripada fajar. Dia yang bangunkan fajar. Karena apa? Ada roh yang menyala-nyala luar biasa di dalam Mazmur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, mati identik dengan kegelapan. Kenapa ada kegelapan? Karena rohani dibalut, kehidupannya dibalut oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Karena ada dosa itu rohaninya mati. Di atas KTP tulisannya mungkin percaya Yesus, orang Kristen. Tapi apakah dia mengenal Yesus? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan kehidupan. Yang mati pun bangkit. Dan perintah Tuhan melalui Rasul Paulus, dan bangkitlah dari antara orang mati. Yang mati bangkit, ayo yang rohani bangkit.
percaya pada Yesus, maka kita dijamah dan bangkit rohani kita. Dan kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Ketika ada cahaya menerangi kita, maka kegelapan, segala perbuatan kegelapan itu akan ditelanjangi, akan dibukakan kedoknya. Dan memahami kejahatan-kejahatan dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Oleh karena terang Kristus, segala kegelapan akan ditelanjangi dan menjadi terang benderang. Akan dibukakan segala kedoknya. Dan mengaku Dia, Yesus, menjadi Tuhan dan jelas Juru Selamat. Dan Tuhan akan pakai kita. Setiap orang percaya. Bahkan Dia anggap menjadi murid-murid. Untuk menyelesaikan amanat agung. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, firman Tuhan ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang yang arif. Saudara, mari kita introspeksi. Firman Tuhan menegur kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana saudara dan saya hidup. Apakah kita sudah menghadirkan Tuhan? Apakah kita punya waktu kairos bersama Tuhan di dalam hidup kita? Atau hanya rutinitas saja setiap hari? Jangan seperti orang bebal. Saudara tahu orang bebal? Hari-hari ini saya tadi banyak ketemu orang bebal, saudara. Orang bebal itu orang yang tidak tahu aturan. Orang bebal itu yang selalu membuat kesalahan. Orang bebal itu orang tidak mau belajar. Sudah tahu ada larangan ya. Ada larangan, dilarang lewat. Gua masih juga lawan arus. Jadi yang punya hak jalan kewalahan. Ketika diingatkan, mas, satu arah mas. Lebih galak lagi dia bentak. Apa lo? Saudara, saya percaya di sini nggak ada ya, amin. Jangan seperti orang bebal, ikutilah aturan. Semua aturan itu dibuat supaya tertib, saudaraku. Negara ini dibuatlah aturan-aturan, dibuat undang-undang supaya semuanya tertib. Kalau nggak ada aturan, kayak apa bentuknya? Pasti nggak tertib, saudaraku. Ayo kita ikutin aturan supaya tertib. Orang bebal itu yang tidak mau mendengarkan orang lain. Sudah dikasih tahu, masih ngeyel, ngelawan. Itu orang bebal. Haleluya. Puji Tuhan, kita doakan jangan bebal supaya diberkati Tuhan. Supaya mereka bertobat, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Pasti itu sedang mati atau sedang tidur rohaninya. Kita bangunkan mereka, bangun. Bangkitlah kamu di antara orang mati. Amin. Tetapi seperti orang arif. Saudaraku, orang arif bukan berarti tidak membuat kesalahan. Orang arif itu orang yang suka belajar. Mau belajar. Mau belajar dari kesalahannya sendiri, mau belajar dari orang lain, dan dia melakukan yang terbaik. Supaya menjadi orang arif. Dia menjadi bijaksana. Dia menjadi contoh. Dan mau menasihati orang lain. Dia mau terus belajar. Dia tidak pernah mau melakukan kesalahan yang sama. Dan terus belajar dari pengalaman sendiri untuk lebih dan lebih baik. Itu firman Tuhan katakan hari ini. Supaya kita seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, jangan cukup kita mengalami kronos, ayo kita mengalami kairos. Waktu di dalam hadirat Tuhan
bukan rutinitas. Hari-hari ini luar biasa kejahatan. Kejahatan kita lihat tiap hari, kualitas kejahatan yang semakin dahsyat. Yang jauh dari firman Tuhan akan mengalami yang dahsyat, yang kejahatan yang luar biasa. Bagaimana dalam satu keluarga, seorang suami tega membunuh istri, bahkan istri-istrinya, membunuh anaknya sendiri. Seperti apa? Kalau dalam keluarga biasanya, kalau anak ketakutan, apa yang? Papa. Anak saya masih kecil biasanya kalau ketakutan, papa. Orang tua melindungi, saudaraku. Kalau istri takut biasanya, pa. Minta pelindungan dari suaminya. Tapi ini pembunuhnya justru suaminya. Ini kualitas seperti apa? Ini hari-hari ini jahat. Mari saudara, kita terus mencari kairos, waktu bersama dengan Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow. Saudara, orang bodoh, ini ilustrasi gambar nih, contoh orang bodoh saudara. Duduk di rel kereta api. Orang bodoh itu orang yang gak mau tahu. Saudaraku, orang bodoh itu bukan yang gak bisa menghitung, bukan. Yang IQ-nya rendah, bukan. Orang bodoh itu orang yang mau tahu. Sudah tahu itu kereta api, dia duduk situ, kalau gua di sini mau apa loh? Ya ditabrak kereta api. Bodoh kali gitu kan. Tiap orang juga mengatakan, lu bodoh. Sudah tahu salah, sudah tahu lu masuk jurang, lu masih kerjakan, lu bodoh. Firman Tuhan katakan, sebab janganlah kamu bodoh. Kita sudah diingatkan Tuhan, berkali-kali diberikan firman Tuhan, kalau tidak percaya kamu jatuh di dalam dosa. Kalau masih ngeyel, kalau mau nyoba, ya seperti ini nih. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengenal kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Kan kehendak Tuhan itu kan Tuhan, seperti rancangan Tuhan. Rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera. Kita akan mengetahui kehendak Tuhan kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, memahami isi hati Tuhan, memahami pikiran Tuhan. Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Wow. Amin. Ya, jangan seperti orang bodoh. Tapi hari-hari ini semakin banyak orang bodoh. Banyak orang bebal. Kita doakan mereka semua supaya dijamah oleh Tuhan. Amin. Seperti lagu tadi. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik lagi kita masuk di ruang kudus. Lebih baik lagi 1 hari di ruang Maha Kudus. Lebih baik lagi 1 hari di ruang Maha Kudus. Ora pasyakara lapa-lapa. Ora lapa syakara lapa. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Ora pasyakara lapa-lapa. Kita akan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Lebih baik 1 hari di ruang Maha Kudus daripada di tempat lain. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembah
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu Tuhan. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Musik saja menyanyikan lagu ini secara perlahan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, lebih baik satu hari di dalam ruang Maha Kudus bersamamu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami merindukan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan isi hati-Mu Tuhan. Kami merindukan rancangan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Orala bapa parala bapa syakarala bala bala bala. Orala bala 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 bala. Tuhan, firman-Mu mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Ya Tuhan, mari Tuhan tolong kami. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Untuk kami mampu bangkit, mampu bangun ya Tuhan. Bahkan roh-roh yang mati ya Tuhan, Tuhan bangkit ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kami. Oh terima kasih Tuhan, kami sudah terima keselamatan di dalam Engkau. Pakai kami rehat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk masuk dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami tanpa sadar kami menjadi bebal Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kami. Kami merindukan ya Tuhan seperti yang Engkau harapkan, bahwa setiap kami menjadi orang yang arif. Firman Tuhan juga katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa menolak setiap kejahatan-kejahatan yang mencoba mengganggu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua kejahatan yang mengintimidasi, yang mengancam, yang di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi gunakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk tidak berlaku bodoh. Ajarkan kami untuk memahami kehendak-Mu atas kami. Engkau sudah punya rancangan yang indah kepada kami Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami, memberkati kami, mengampuni dosa kami ya Tuhan, untuk kami menerima pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua yang berkumpul di tempat ini Tuhan, baik yang di online ya Tuhan, di YouTube ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang punya masalah dengan keuangan
Yang punya hutang, Tuhan mampukan, Tuhan menyelesaikan persoalan keuanganmu. Yang berbisnis, Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu senantiasa ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami masuk dalam kairos-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Urala nama syanda karala bala 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 bala. Angkat kedua tangan kita, angkat suara kita sembah Dia. Urala bala 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 basyanda karala bala 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 basyanda. Urala bala 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 basyanda karala basyanda. Oh, rala bala bala makarala namaste, kina makarala namasyana karala namasyana. Oh, rala bala 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 basyana karala bala bala. Oh, rala bala 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 basyana karala nama. Hadirat-Mu Tuhan melepaskan semua beban, semua Tuhan yang menakutkan, semua Tuhan dilepaskan karena hadirat-Mu. Hadir Tuhan, kehadiran-Mu memberi kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa hidup bergerak dengan normal Tuhan, itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih untuk Pak Wisnu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau yang memberi dia kekuatan, kemampuan. Oh Tuhan, pengurapan daripada-Mu, hikmat yang luar biasa Tuhan Engkau berikan dalam hidupnya. Dan Engkau mengangkat dia, mempromosikan dia dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Baik pribadinya maupun keluarganya Tuhan, Engkau angkat dalam kemuliaan daripada-Mu. Semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau telah hantarkan hari ini. Semua mereka Tuhan, apapun yang menjadi beban mereka, Engkau berikan jalan keluar.
Dan setiap masalah Engkau berikan mereka menang. Dan apa yang mereka usahakan, Engkau turut bekerja mendatangkan Tuhan keberhasilan dalam hidup mereka. Sehingga dunia boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan itu yang membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Oh Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua tangan kami. Engkau memberkati pribadi kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati usaha kami. Engkau memberkati semua yang kami kerjakan itu berhasil karena Engkau. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.